Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Ayuni dengan NPM 21170551068. Di sini saya sebagai moderator mengenai final project mata kuliah PBO. Dan di sini ada teman saya yaitu Ray Raffles Mataram Pasaribu dengan NPM 21170551058 dan Firman Ahmad Bayumi dengan NPM 21170551062. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek PBO yang telah disiapkan kelas diagramnya pada Vkelas. Baik, langsung saja kepada rekan yang bertugas untuk share screen shortcut-nya. Baik, di sini sudah tampil mengenai shortcut JavaScript sesuai dengan kelas diagram. Di sini ada atribut-atribut, di mana yang pertama itu ada atribut kelas map, yaitu const width dan const height dan let dari mode itu sendiri. Nah, di sini kenapa konstanta, dia jadi tidak dapat diubah. Selanjutnya untuk atribut lainnya itu ada di kelas hero, di mana ada variabel di pad atas itu kondisinya true, di pad bawah itu true, di pad kanan true, dan di pad kiri itu true. Dan di sini juga ada variabel dari zipper width-nya itu 6. Selanjutnya ada atribut untuk kelas monster, di mana itu ada diameter bola jatuh, yaitu diinisialisasi 10, jumlah bola jatuhnya inisialisasi 20, bola jatuh X-nya itu array, dan bola jatuh Y-nya juga. Selanjutnya ada atribut akselerasi bola jatuh dan kecepatan bola jatuh itu sendiri. Selanjutnya ada atribut time B dan atribut time periode. Selanjutnya ada function setup. Nah, function setup ini berisi variabel tab 00 dengan inisialisasinya 0 dan tab 01 inisialisasinya min 100. Dan di sini ada perulangan while, di mana tab 0 itu kurang dari hack-nya itu yang sudah diinisialisasi di atas. Dan di sini ada syaratnya itu tab 00 akan bertambah 0,02. Terus juga tab 01 juga akan bertambah dengan tab 00, dan time periodenya itu terus bertambah atau decrement. Selanjutnya ada minit. Minit ini akan berhubungan dengan map, dan ada monst init random, ini berhubungan dengan kelas dari monster itu sendiri. Untuk kelas map itu ada konstruktornya, yaitu width dan height. Di sini width dan height itu sebagai parameter, dan di sini juga ada init create canvas. Nah, ini fungsinya untuk membuat tampilan kanvas. Dan selanjutnya ada kelas level. Kelas level itu ada set levelnya itu akselerasi bola jatuhnya 20, dan get current levelnya itu mengembalikan nilai dari akselerasi itu sendiri. Dan untuk kelas entity akan dijelaskan oleh saudara Roy. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas entity, di mana kelas entity ini dijadikan sebagai parent class atau super kelasnya di dalam diagram kelas yang diberikan oleh Pak Didi. Jadi di sini kelas entity yang dijadikan sebagai super kelas itu memiliki sebuah konstruktor, yaitu parameter x, y, width, sama height, lalu diinisiasikan. Lalu di entity ini terdapat beberapa metode. Yang pertama itu ada move right, yaitu metode untuk bergerak ke kanan. Jadi di sini ada pengecekan if keycoach sama dengan ini keywordnya yaitu right arrow. Jadi kita menggunakan panah kanan untuk bergerak ke kanan. Kemudian di sini ada pengecekan. Jadi apabila this x ini adalah posisi x-nya melebihi dari width ini adalah kanvanya. Jadi dia akan game over. Kita telah sudah menempuh batas ukuran dari kanvanya, dia akan game over. Tapi kalau enggak, dia akan ke else, yaitu akan bergerak ke kanan. Bagaimana di sumbu X ke kanan. Kemudian di sini ada move left.
itu untuk bergerak ke kiri, left arrow, jadi panah kiri. Kemudian pengecekannya sama ketika dia sudah kurang dari 0, artinya melewati kanvanya, dia akan game over kalau menyentuh kanvanya. Tapi kalau enggak, dia akan bergerak ke kiri. Dimana di ini inisiasinya itu this x min sama dengan ini variabelnya disesuaikan saja. Kemudian di sini ada move down, itu untuk bergerak ke bawah. Ini ada pengecekannya juga, yaitu jika keywordnya itu down arrow, dia ada pengecekannya sama. Apabila this y, ini sumbu y-nya lebih dari height, itu maka dia akan game over kalau dia udah ngelewatin kanvanya. Tapi kalau enggak, dia bakal bergerak ke bawah gitu. Kemudian di sini ada move up, itu untuk bergerak ke atas, keywordnya itu up arrow. Jadi di sini pengecekannya apabila this y ini kurang dari 0, maka dia akan game over. Tapi kalau enggak, dia akan bergerak ke atas. Mungkin ini untuk metode-metode yang ada di kelas entity. Selanjutnya di sini ada kelas monster, di mana kelas monster ini melakukan extend terhadap kelas entity. Jadi monster ini sebagai subclass dari parent class entity, sehingga dia mewarisi sifat-sifat atau atribut-atribut yang dimiliki oleh kelas entity. Di sini ada ini tren bola jatuh, yaitu ini untuk membuat bola-bola jatuh nanti di dalam game kami, yang mana bola-bola ini dipanggil secara random. Jadi di sini ada looping untuk i-nya dimulai dari 0, lalu i-nya batasnya itu sampai jumlah bola jatuh, terus increment. Kemudian di sini akselerasi bola jatuhnya itu dipanggil random dengan minimal itu dari 0,02 sampai maksimal itu 0,03. Kemudian di sini kecepatan bola jatuhnya itu kami setting sebagai dia random tapi dengan kecepatannya itu 0,5. Kemudian di sini untuk bola jatuh X itu diinisiasikan random zapper width. Ini sudah diinisiasikan dari variabel global atas. Kemudian di sini disesuaikan saja. Lalu width ini adalah kanvanya. Kemudian di sini untuk bola jatuh Y-nya itu kita panggil random juga. Kemudian di sini ada metode update bola jatuh, di mana ini jadi bolanya itu selalu jatuh jadinya, kayak melakukan loopingan bola-bolanya, melakukan ulangan bola jatuh gitu. Jadi setelah habis ke bawah akan dipanggil lagi. Jadi seolah-olah kepanggil terus. Yang mana itu menggunakan fungsi looping. Jadi di sini ada loopingnya inisiasi 0, i kurang dari jumlah bola jatuh, increment. Kemudian kecepatan bola jatuhnya itu akselerasi bola jatuh ditambah 1, dan untuk bola jatuh sumbu y-nya juga sama, kecepatan bola jatuh ditambah 1. Kemudian di sini dia akan dipanggil si init random bola jatuh ketika time B ini lebih dari time period dan diinisiasikan sebagai time B0. Untuk selanjutnya kelas hero akan dijelaskan oleh Firman. Baik, selanjutnya kelas hero. Di sini kelas hero dia menjadi sebagai child class, yang mana kelas hero ini memiliki parent class dari si entity. Nah, di kelas hero terdapat sebuah konstruktor dengan 4 parameter, yaitu X, Y, width, dan height. Yang mana pada X, Y, width, dan height ini merujuk pada konstruktor super yang berada di parent class-nya, yaitu entity. Juga bahan yaitu dis.core sama dengan 0 dan dis.highster sama dengan 0. Lalu pada metode tampil bola itu terdapat fill atau warna dari bola, nantinya berwarna dengan 255, yaitu akan berwarna putih. Lalu dengan bolanya itu berbentuk elips dengan diisi dari konstruktor dari kelas hero tersebut. Lalu selanjutnya ada metode uji bola jatuh. Nah, di sini diinisiasi sebuah variabel temp dengan value-nya yaitu 0,5 dikali 20 ditambah diameter bola jatuh dikurang 2. Lalu di sini inisiasi dari variabel distance. Lalu selanjutnya ada looping for, yaitu dengan inisiasi i sama dengan 0 dan i kurang dari jumlah bola jatuh dan i plus plus. Lalu di sini untuk value dari distance yang sudah dibuat sebelumnya yaitu adalah menggunakan fungsi dis dengan dis.x, dis.y, bola jatuh x ke i dan bola jatuh y ke i. Dan di sini ada pengecekan terlebih dahulu. Jika distance ini kurang dari temp, maka dia akan mengembalikan nilai true. Dan jika tidak, maka nanti dia akan mengembalikan nilai false. Lalu selanjutnya metode dari increase score.
yang mana metode ini nanti akan menambahkan skor sebanyak 10. Lalu di sini ada warna dari text score yang nanti akan berwarna putih. Lalu di sini akan ditampilkan jumlah skor yang akan diperoleh oleh player ketika game dimainkan. Lalu selanjutnya metode set score. Sini akan melakukan pengecekan. Jika high score kurang dari hasil dari skor yang sudah diperoleh, maka dia high score akan menjadi nilai skor yang sudah diperoleh. Dan sini akan mengembalikan nilai dari high score-nya. Selanjutnya di sini ada instance object dari masing-masing kelas, yang mana untuk var m ini adalah instance object dari class map dengan isi dari konstruktornya itu width dan height. Lalu ada variabel h atau instance object a dengan merujuk pada kelas hero dengan sebanyak terdapat 4 konstruktor, yaitu 0,5 dikali width, height dikurang 0,5 dikali width ditambah 1, lalu 20 dan 20. Lalu ada instance object mons yang akan berupa ada kelas monster dengan konstruktor 0,5 dikali width, height kurang 0,5 dikali width tambah 1. Lalu ada instance object level untuk kelas level. Lalu selanjutnya untuk function draw. Di sini akan melakukan pengecekan. Jika mode sama dengan 1, maka dia akan beralih ke function mulai. Lalu jika mode sama dengan 2, maka dia akan beralih ke function game. Dan jika mode sama dengan 3, maka dia akan beralih ke function game over. Selanjutnya function mouse press. Di sini jika mode sama dengan 1, maka mode akan kembali menuju mode 2. Dan jika mode sama dengan 3, mode akan kembali menuju mode 1. Selanjutnya function mulai, ini hanya sebagai teks, dia akan menampilkan teks mari mulai pada mode pertama. Selanjutnya pada function game, ini adalah mode yang kedua. Dia akan menampilkan bola, lalu akan menampilkan skor dan juga set skor, dan juga dia akan menampilkan bola-bola jatuh yang berasal dari atas. Baik, share ke bawah lagi. Lalu di sini akan melakukan pengecekan. Jika bola yang jatuh mengenai bola dari tampil bola itu, dia maka akan game over. Lalu di sini ada increment dari time B. Lalu di sini ada memanggil metode update bola jatuh dengan objeknya mons. Lalu di sini ada move right, move left, move up, dan move down. Lalu ada set level. Selanjutnya untuk function game over, yaitu atau mode ketiga. Nah, di sini dia akan menampilkan juga dari pertambahan skor, save skor. Dan di sini akan ditampilkan nama-nama dari kelompok kami. Sekian dari penjelasan codingan yang ada di JavaScript ini. Baik, selanjutnya di sini akan jelaskan demo gamenya. Di sini kita play aja. Dia untuk memulai kita klik dulu. Baru di sini akan mulai. Nah, jika obstacle yang mengenai bola yang kecil-kecil hujan, dia akan game over. Nah, seperti itu. Jika dia kena bola-bola hujannya, dia akan game over. Tapi kalau tidak, dia tidak akan game over. Jadi, game ini adalah menghindari bola-bola hujan yang diturunkan dari atas. Jika terkena, maka dia akan game over dan menampilkan tulisan game over dengan skor dan high skornya. Lalu di sini ada build by, di sini adalah dibuat oleh kami, yaitu saya sendiri, Roy Raffles Motambah 1000, lalu ada Firman Ahmad Bayumi, dan Siti Ayuni dari kelas A. Untuk di sini, saya dan Roy dan Firman ini berasal dari kelas B. Mungkin untuk demonstrasi gamenya sampai di sini. Kepada moderator saya kembalikan. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.